Halo teman-teman, kembali lagi di sini kita akan membahas tentang teori terbentuknya bumi dan bentuk bumi dan susunan bumi, tentang atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Di sini dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Insinyur Hajarizda Amini MP dan Ibu Afriza Media SPD MPD. Oke, dengan kami kelompok 2 yaitu dengan Alif ya, NIM 2312905, kemudian yang kedua Amelia Dwi Putri dengan NIM 23129121. Oke teman-teman, langsung saja materi yang pertama yaitu teori nebula. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar teori nebula, di mana teori nebula ini muncul pada abad ke 18, benar sekali. Teori ini diawali dengan pendapat seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Dalam teori ini, hipotesis yang diajukan adalah proses pembentukan bumi dan tata surya didahului dengan adanya massa gas dan debu yang disebut sebagai nebula. Nah, massa gas tersebut kemudian mengalami rotasi yang menyebabkan bagian tengah dari massa akan mulai mengerut membentuk bola dan menjadi matahari atau bintang. Sedangkan sisa material lainnya akan berputar dalam suatu sistem orbital masing-masing dan nantinya juga material tersebut akan menyusut menjadi bola dan terkompaksi. Dan pada akhirnya material tersebut akan menjadi planet-planet termasuk bumi. Jadi menurut teori nebula, begitulah terbentuknya planet-planet di angkasa. Oke, selanjutnya yaitu menurut teori planetesimal. Pada teori ini, hipotesis yang ditawarkan adalah suatu ketika pernah ada sebuah bintang besar yang melewati matahari. Ketika bintang itu melintas, maka material dari matahari akan tertarik akibat interaksi dari gravitasi bintang. Material yang keluar tersebut nantinya akan tertahan akibat gaya gravitasi matahari dan mulai berevolusi di sekeliling matahari teman-teman. Dan material tersebut akhirnya nanti akan membentuk protoplanet dan berkembang menjadi planet utuh. Oke, selanjutnya ada teori pasang surut. Nah, dalam teori ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketika sebuah bintang melintasi matahari, maka bukan hanya terjadi lontaran material di permukaan, melainkan timbul filamen yang sangat besar teman-teman. Filamen tersebut akan membentuk seperti penampang cakram di mana tebal di tengah dan mengecil di ujung-ujungnya. Dan dari filamen ini kemudian akan lahirlah planet-planet termasuk bumi. Oke, selanjutnya yaitu menurut teori Littleton, di mana teori ini dinamakan sesuai dengan nama pencetusnya, yaitu R.A. Littleton. Dalam teori ini, hipotesis yang diajukan adalah dahulu matahari memiliki bintang kembar yang saling tertahan dalam medan gravitasi mereka. Kemudian, pada suatu masa ada sebuah bintang yang lewat dan menghancurkan salah satu bintang kembar tersebut. Bintang yang hancur nantinya akan menjadi semacam nebula dan planet terbentuk dari hasil hancuran dan nebula. Oke, selanjutnya itu ada teori awan debu teman-teman, di mana teori ini diperkenalkan oleh astronom Amerika Serikat namanya Fred L. Whipple. Teori ini mengatakan bahwa calon tata surya semula merupakan awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas kosmos dan diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Ketidakteraturan dalam awan itu menyebabkan terjadinya perputaran. Debu dan gas yang berputar berkumpul menjadi satu, sementara debu dan gas itu terus berputar, hilanglah awannya. Partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat dan kemudian menjadi planet dan berbagai gas yang terdapat di tengah awan berkembang menjadi matahari teman-teman. Nah, selanjutnya ada teori Big Bang. Teori Big Bang ini menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya, terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Hingga pada suatu waktu cakram raksasa yang terdiri dari kabut dan gas meledak
Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta nebula-nebula. Tercatat selama 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan menjadi galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti, dan kemudian bagian dari galaksi tersebut mengalami kondensasi, membentuk gumpalan kecil yang dinamai planet, termasuk bumi di dalamnya. Yang terakhir ada teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi ini dicetuskan oleh Raymond Arthur Littleton. Menurut Arthur, bintang kembar merupakan bagian terkecil dari sebuah galaksi. Salah satu bintang dalam galaksi meledak sehingga banyak material yang dikandungnya terlempar. Sedangkan bintang yang lain tidak mengalami ledakan karena adanya gaya gravitasi. Oleh sebab itu, sebaran material akibat ledakan bintang satunya mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak ini dikenal sebagai matahari, sedangkan bintang yang meledak akibat ledakan dikenal sebagai planet, salah satunya adalah bumi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lapisan bumi dan struktur pembentuknya. Lapisan bumi yang pertama itu adalah kerak bumi atau biasa dikenal dengan crust. Kerak bumi adalah kulit bumi bagian paling luar. Bagian ini juga sering disebut sebagai permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi ini mencapai 70 km yang terdiri dari batu-batuan dan sedimen masak. Kerak bumi ini terdiri dari feldspar dan mineral silikat. Umumnya, lapisan bagian atas kerak bumi yang berada di kawasan daratan dilapisi oleh tanah yang mengandung partikel batuan dan zat organik yang berasal dari pembusukan makhluk hidup di zaman sejarah. Nah, lapisan bumi yang selanjutnya itu ada selimut bumi atau bisa dikenal dengan mantel bumi. Selimut bumi adalah lapisan yang terletak di bagian bawah kerak bumi dengan ketebalan mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat yang terdiri dari campuran berbagai bahan, baik itu berbentuk cair, padat, maupun gas dengan suhu sangat tinggi. Suhu di bagian dasar selimut bumi ini bisa mencapai 3.000 derajat Celcius. Bagian lapisan bumi yang terakhir itu adalah inti bumi atau core. Inti bumi adalah lapisan yang terdiri dari material cair dengan penyusunan utama berupa logam besi sebanyak 90%, nikel sebanyak 8%, dan material lain. Kedalaman inti bumi ini bisa mencapai 2.900 sampai 5.200 km. Inti bumi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lapisan inti luar atau outer core dan lapisan inti dalam atau inner core. Lapisan inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.000 km yang terdiri dari besi cair dengan suhu mencapai 2.200 Celcius. Sementara inti bagian dalamnya merupakan pusat bumi yang berbentuk bola dengan diameter mencapai 2.700 km. Inti bagian dalam ini terdiri dari besi dan nikel yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan kimia lapisan bumi. Susunan yang pertama itu ada atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketebalan mencapai 2.000 km. Lapisan atmosfer mengandung berbagai macam gas seperti nitrogen atau NO2 sebanyak 78,08%, oksigen atau O2 sebanyak 20,95%, karbon dioksida atau CO2 sebanyak 0,03%, argon 0,93%, dan beberapa gas dengan konsentrasinya yang jauh lebih rendah seperti krypton atau Kr, neon atau Ne, ozon atau O3, hidrogen atau O2, helium He, metan, dan uap air. Fungsi dari lapisan atmosfer ini adalah untuk menjaga bumi agar tidak terlalu panas kena paparan sinar matahari, serta tidak terlalu dingin, serta juga berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berasal dari matahari. Susunan yang kedua itu ada hidrosfer. Hidrosfer adalah bagian bumi berupa wilayah perairan. Wilayah ini menyelimuti seluruh permukaan bumi. Hidrosfer meliputi air, mata air, danau, laut, samudra, hujan, dan air yang terkandung di dalam atmosfer. Susunan kimia lapisan bumi yang terakhir itu adalah litosfer.
Litosfer adalah kerak padat bumi yang terdiri dari berbagai jenis batuan dan mineral. Ketebalannya mencapai 1.200 km dan berat jenis rata-rata sekitar 2,8 gram per cm pangkat 3. Pada bagian kerak bumi ini, suhunya bisa mencapai 1050 derajat Celcius. Proses tektonik lempeng di litosfer menghasilkan perubahan bentuk permukaan bumi, seperti pembentukan gunung, lembah, dan bahkan gempa bumi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.